Bayangin, lagi enak-enak ngopi, tiba-tiba Hart Gumai ngomong, tahun 2026 di hutan sana bakal ketemu hewan aneh yang udah kita kira punah. Kedengarannya kayak gosip warung kopi yang bikin dahi berkerut. Kita mah mikirnya, paling cuma ramalan klinik. Tapi tunggu dulu, gimana kalau gue bilang alam semesta ini tanpa perlu ramalan dari siapapun emang sering banget ngasih kita surprise kayak gini? Ini bukan soal ramalan Hart Gumainya guys, ini soal fenomena nyata di dunia biologi yang dinamakan efek Lazarus. Lu tahu siapa Lazarus? Dia orang yang di Alkitab dikisahkan bangkit dari kematian. Nah, ilmuwan pakai istilah ini buat hewan-hewan yang udah kita cap punah, udah kita coret dari daftar, udah kita anggap sebagai cerita masa lalu. Tahu-tahu mereka muncul lagi, seolah-olah baru bangun dari tidur panjang. Hewan-hewan ini yang katanya hilang, tiba-tiba comeback seolah-olah dia lagi nyamar jadi secret agent selama puluhan tahun. Dan yang bikin pikiran lo mind-blowing, ini bukan kejadian sekali dua kali, ini terjadi berulang kali. Jadi, mari kita kupas tuntas, lo, gue, dan secangkir kopi tentang 3 hewan paling gila yang udah pernah ngerayain pesta comeback dari kuburan. Hewan-hewan ini bukti nyata kalau comeback 2026 itu bukan mitos, tapi hukum alam. Coba lo bayangin, ada hewan yang udah dinyatakan punah bukan cuma puluhan tahun, tapi 66 juta tahun yang lalu. Ini berarti hewan ini hidup sezaman dengan Tyrannosaurus Rex dan Triceratops. Hewan ini namanya Coelacanth. Di buku-buku paleontologi, Coelacanth itu cuma ada di halaman fosil. Bentuknya aneh, kayak ikan purba dengan sirip yang mirip kaki. Makanya, dia dijuluki The Living Fossil alias fosil hidup. Ilmuwan udah yakin 1000% kalau ikan ini udah jadi debu jutaan tahun lalu. Kenapa? Karena fosil terakhirnya ya dari 66 juta tahun yang lalu itu. Tahun 1938, di perairan Afrika Selatan, seorang kurator museum bernama Marjorie Cortenella Timmer nerima telepon aneh. Seorang kapten kapal nelayan bilang dia nemu ikan aneh, besar, warnanya biru keunguan, sisiknya kayak armor besi. Ketika si kurator ini lihat langsung, jantungnya mau copot. Ikan itu tanpa diragukan lagi adalah celakan yang selama ini cuma ada di batu. Ikan ini tuh ibaratnya time traveler. Bayangin lu lagi di warung kopi kekinian, terus tiba-tiba kakek lu datang pakai baju yang modelnya dari tahun 1950-an, lengkap dengan rambut klimisnya. Dan dia nggak berubah sama sekali. Coelacanth ini persis begitu. Kenapa dia bisa selamat? Jawabannya ada di kedalaman. Mereka hidup di perairan yang sangat dalam, biasanya di sekitar gua-gua bawah laut. Terus yang bikin kita orang Indonesia bangga, tahun 1999, Coelacanth kedua ditemukan lagi, kali ini di perairan Manado, Sulawesi Utara. Oke, kalau Coelacanth itu epic comeback yang butuh jutaan tahun, yang satu ini lebih mirip kisah survival yang bikin bulu kuduk berdiri. Hewan ini namanya Lord Howe Island Stick Insect. Dari namanya udah ketahuan, dia kayak belalang sembah tapi bentuknya mirip ranting pohon. Tapi aslinya, dia lebih mirip sosis coklat berkaki yang besar. Aslinya, serangga ini hidup subur di Lord Howe Island, sebuah pulau kecil di timur Australia. Tapi kayak banyak kisah tragis di alam, musibah datang karena kelalaian manusia. Kapal karam di pulau itu sekitar tahun 1918. Dan dari kapal itu kaburlah horde tikus hitam. Tikus-tikus ini rakus banget, dan dalam waktu singkat mereka melahap habis serangga tongkat ini. Tahun 1930, serangga ini dinyatakan punah, hilang tanpa jejak. Tahun 2001, sekelompok ilmuwan nekat mendaki Bowls Pyramid. Ini bukan sembarang gunung guys, ini adalah tiang batu karang vulkanik super terjal, sisa dari gunung api purba yang tenggelam. Tingginya 562 meter, dan lokasinya 23 km dari Lord Howe Island. Tempatnya ekstrim, nyaris gak ada kehidupan. Mereka narik ke sana, dan saat udah sampai di bagian yang paling terpencil, di satu-satunya semak kecil yang tumbuh di celah batu, mereka nemuin kotoran serangga yang aneh. Mereka nyalain senter, dan di bawah cahaya itu, mereka ngelihat 6 individu Lord Howe Island Stick Insect yang montok dan sehat. Bowls Pyramid itu ibaratnya safe deposit box alam. Serangga ini cuma makan satu jenis tanaman, namanya Melaleuca hawaiana. Dan kebetulan, ada semak ini tumbuh di sana. Ini menunjukkan kalau yang namanya kepunahan itu bisa dicegah cuma dengan kesempatan kedua yang gila banget. Sekarang, kita bicara soal hope, harapan yang mungkin Hart Gumai tangkap dalam ramalannya untuk 2026. Hewan ini bukan soal penemuan yang pasti, tapi soal penampakan yang terus-menerus dan sains yang masih berdebat. Namanya Ivory-billed woodpecker, atau pelatuk berparuh gading. Ini burung pelatuk paling gede yang pernah ada di Amerika Serikat. Dia punya jambul merah menyala dan paruh putih gading yang khas. Tapi disinilah drama efek Lazarus dimulai. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, ada rumor yang gak berhenti. Ada video-video buram, ada rekaman suara aneh, dan ada laporan penampakan oleh orang-orang yang kredibel. Video-video itu seringkali terlalu buram buat diyakinin. Tapi ada 1-2 kasus yang membuat ilmuwan yakin, kayaknya burung ini masih ada. Hewan-hewan yang populasinya tinggal sedikit, yang hidupnya super tersembunyi. Mereka nggak akan muncul di tengah kota. Mereka muncul sebentar, kasih clue, terus menghilang lagi. Jadi, lo udah lihat 3 kasus ini. Coelacanth yang datang dari zaman dinosaurus, serangga sosis yang hidup di batu karang paling terjal, dan burung pelatuk yang masih ngasih kita harapan muram.
Kalau Hart Gumai bilang ada hewan aneh yang ketemu di 2026, itu bukan karena ramalan dia sakti, tapi karena dia secara tidak sengaja nunjukin ke sebuah fakta ilmiah yang paling keren, bahwa alam itu senang nipu kita. Alang nggak suka diatur sama daftar punah buatan manusia. Selalu ada celah, selalu ada gua yang dalam, selalu ada batu karang terjal di mana kehidupan mencari jalan untuk bertahan. Gak peduli siapa yang meramalkan. Yang jelas, kita sebagai manusia harusnya lebih sadar. Jangan mudah mencoret nama hewan dari daftar kehidupan. Karena bisa jadi, ketika kita lengah, si hewan aneh itu lagi ngopi di tempat paling tersembunyi, siap buat comeback paling spektakuler di tahun 2026. Gimana menurut lo? Hewan Indonesia mana yang paling lo harapin buat comeback dari daftar kepunahan? Harimau Jawa atau gabi rusa yang aneh banget itu? Coba lo tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe biar lo nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya di Fakta First. Sampai jumpa di video berikutnya.